Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Sofyan, mahasiswa PPL tahun 2021 dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Hari ini bertemu dengan saya Imam Sofyan atau bisa kalian panggil Kak Imam. Dalam hal ini, kakak akan menggantikan Bu Sona sampai 1 bulan ke depan dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7A. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah kepada kita semua. Sholawat beserta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membukakan pintu hidayah untuk kita semua. Baik, kali ini bertemu dengan Kak Imam walaupun hanya online. Sebelum pembelajaran saya buka, saya ada sebuah pengumuman reward atau hadiah untuk hasil evaluasi kalian dan tanggung jawab kalian dalam pembelajaran dengan saya, dan diharapkan sampai ke depannya. Reward akan diberikan di akhir waktu PPL oleh Kak Imam. Rewardnya adalah reward absensi. Absen urutan pertama tiap pertemuan mendapat poin 2. Absen urutan pertama 3 kali berturut-turut mendapatkan poin 5. Yang kedua, yakni reward tugas harian. 1. Mengumpulkan tugas urutan pertama mendapat poin 2. Mengumpulkan tugas urutan kedua mendapat poin 1. Ketiga, reward nilai terbaik setiap tugas akhir pertemuan. Pertama, mendapat poin 7 tugas individu. Yang kedua, mendapatkan poin 10 untuk tugas kelompok. Yang terakhir, reward interaksi di WA Group. Dalam menjawab benar 100% dan bertanya, mendapatkan 2 poin. Bagi peserta didik yang mendapatkan reward terbanyak juga akan mendapat reward tambahan khusus. 1 poin sama dengan Rp1.000. Ini semata-mata hanya untuk apresiasi semangat kalian dalam belajar online. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya silakan kalian isi absensi kelas 7A mata pelajaran Al-Quran Hadis 2 Februari oleh Kak Imam Sofyan. Jangan lupa nama lengkap. Hari ini ialah ada orang tua di rumah yang menunggu kita untuk sukses. Silakan diisi dulu untuk absensinya. Ingat ya, absen pertama mendapat 2 poin. Kakak kasih waktu 5 menit untuk absensi nggih. Tidak apa-apa rebutan siapa yang cepat yang dapat urutan pertama atau kedua. Baik, kakak tambah waktu 5 menit lagi. Waktu absensi sudah habis. Terima kasih buat kalian semua. Bagi yang belum, bisa chat kakak pribadi ya, beserta alasannya. Baik, akan saya mulai pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun.
Al-Quran Hadis kelas 7 oleh Kak Imam Sofyan. Dari sini, siapa yang suka memaafkan kesalahan orang lain? Pasti dari kita saja masih berat dalam memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ada yang suka memaafkan kesalahan orang lain dan bahkan tidak ada rasa dendam pada dirinya. Siapakah dia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi ampunan dari segala macam kesalahan makhluknya. Tapi jika kita melakukan kesalahan, jangan lupa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Toh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mau meminta uang oleh orang tua kita, maka kita harus meminta kepadanya. Walaupun kita tahu bahwa orang tua kita bakal ngasih dengan sendirinya. Tapi alangkah baik dan sopannya jika kita meminta dengan lemah lembut dan alasan yang jelas. Apa yang akan kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama adalah adil, kedua optimis, dan yang ketiga adalah sabar. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai pembelajaran ke depan kita. Nah, kakak ingin bertanya, apakah yang kalian ketahui tentang adil? Baik, waktunya sudah habis untuk menjawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Baik, kakak akan menjelaskan. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah. Jadi adil itu ialah membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Dalam hal ini yang memiliki adil sesungguhnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan manusia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Artinya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi Bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya, dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Inti dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia mata, lidah, bibir agar dapat menuntun manusia ke arah
indera tersebut, manusia dapat terjerumus ke jalan keburukan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Kemudian, optimis ialah orang yang selalu berpengharapan ataupun berpandangan baik dalam menghadapi segala hal, atau juga bisa dikatakan sebagai orang yang percaya diri. Itulah penjelasan dari ayat di atas ataupun terdapat dalam Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kemudian kita melanjutkan pada Quran surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmati la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Inti dari ayat tersebut ialah Allah menyuruh hambanya agar jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu optimis atau percaya diri bahwa Allah akan mengampuni semua kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai manusia yang senantiasa melakukan kesalahan terus-menerus, jangan lupa untuk selalu meminta maaf dan percaya diri bahwa Allah akan mengampuni kita semua. Dari sini ada yang tahu bagaimana cara meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan kalian jawab. Kakak beri waktu 5 menit saja untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, jawabannya sungguh luar biasa dari teman-teman. Kakak di sini akan menjelaskan, yakni jika kita melakukan kesalahan dan kemudian kita ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan cara bertaubat, karena taubat adalah jalan untuk menghapus dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Sebesar apapun kesalahan manusia, Allah akan mengampuni jika hambanya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya kesalahannya lagi. Cara bertaubat ialah yang pertama melakukan sholat taubatan nasuha, yang kedua berdoa memohon ampunan, yang ketiga berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengulanginya lagi, yang keempat berbuat kebaikan. Baik, dari penjelasan di atas, apakah ada yang bertanya mengenai yang kita bahas hari ini? Kakak kasih waktu 2 menit untuk bertanya ya. Oke, baik. Saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Kesimpulannya, adil ialah membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah tanpa memberatkan satu sama lain. Dalam hal ini, yang memiliki adil sesungguhnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian optimis ialah orang yang selalu berpengharapan ataupun berpandangan baik dalam menghadapi segala hal, atau juga bisa dikatakan sebagai orang yang percaya diri.
Baik, terima kasih atas pertemuan pertama dengan Kak Imam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sikap adil maupun senantiasa jangan berputus asa dalam berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita memiliki kesalahan kepada siapapun, jangan lupa untuk cepat meminta maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja suka mengampuni, sedangkan kita sebagai manusia yang lemah tidak mengampuni, sungguh memalukan. Baik, kakak akan memberikan tugas kepada kalian. Ingat ya, ada poinnya. Link tugas ada di deskriptif. Sekian dan terima kasih dari kakak Imam. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Untuk tugasnya akan kakak tutup pukul 17 ataupun jam 5 sore. Terima kasih. See you, bye bye.